Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warga Age of Empire, ini merupakan podcast kita yang kedua. Nah, di sini kita juga mempunyai yang spesial. Bagi yang belum kenal juga, saya kenalan dulu gitu. Nama saya Koril Manudin. Saya di Age of Empire itu sebagai admin juga, bantu-bantu dengan Bang Yogi. Nah, seperti biasa di podcast ini tuh kita akan istilahnya ngulik gitu dari pemain airdrop gitu, informasi-informasinya, dan semoga bisa bermanfaat gitu untuk kita semua. Nah, di sini kita udah ada gitu Bang Heksa. Nah, enggak buat Bang Heksa kalau misalkan mau perkenalan diri. Hai semuanya, kenalin nama gue Heksa. Gue itu dari Algorithm Indonesia, juga dari admin dari beberapa grup airdrop atau channel airdrop juga sebenarnya. Oh iya Bang. Oke, nah ini Bang Simpel aja. Kenalannya simpel aja, biar nggak terlalu formal. Siap. Nah Bang, kira-kira Abang itu waktu pertama kali kenal kripto itu dari mana gitu sumbernya? Kenal kripto atau kenal airdrop ya? Mungkin dari ini dulu ya, kenapa gue bisa sampai kenal kripto, kenal airdrop gitu kan. Ya. Jadi gue di 2017 itu kan mau kuliah lah, istilahnya pengen kuliah gitu kan. Tapi ya terkendala biaya gitu kan, gak mungkin kita udah kerja tapi minta ke orang tua gitu. Jadi gue cari-cari di internet itu gimana sih cara dapat duit dari internet gitu. Nah, ketemulah kayak airdrop gitu. Gue belajar airdrop, terus belajar ngeblog kayak gitu. Tapi setelah gue bandingin ya, hasilnya itu emang lebih besar dari airdrop gitu pada waktu itu gitu. Banyak gue belajar airdrop itu dari channelnya Gudang Duit, kalau lo tahu mungkin dari 2017an itu. Terus ada channel YouTube itu saya ingat gue ya, ada Om Ehan kayak gitu sih. Itu sih awalnya gue kenal airdrop gitu, atau cryptocurrency. Oh iya Bang, tadi saya dengar itu Abang juga berarti pernah ngeblogging juga ya Bang? Sampai sekarang? Ya, sampai sekarang pun gue tetap nulis artikel. Karena ceritanya gini, gue itu dulu main airdrop itu 2017. Terus kan ada yang persaingannya semakin ketat lah gitu. Makin hari makin kesini makin banyak yang main airdrop kan. Jadi gue itu cari jalan lain gitu. Gimana sih gue tetap bisa dapat uang dari dunia kripto gitu kan. Nah, di 2017 gue main airdrop, terus di 2018 gue belajar nge-bounty di Bitcoin Talk gitu. Nah, gue biasanya ngambil yang bikin artikel itu. Nah, ternyata setelah gue posting beberapa artikel gitu, itu jadi portfolio gitu buat gue. Terus adalah beberapa project itu nawarin minta dibikin artikel. Sampai sekarang deh gue bikin artikel kayak gitu. Oh, mantap banget Bang. Nah, kira-kira bisa di-spill gak Bang? Blog Abang itu namanya apa gitu? Kalau misalkan gue awalnya kan belum punya domain sendiri kan. Karena gue nggak bisa coding. Gue pada waktu itu bahasa blog yang base-nya WordPress atau Blogspot aja gue nggak tahu gitu. Jadi awal-awal gue nulis di Medium terus di Steam, di PublishOX gitu. Tapi sekarang tahun kemarin gue udah coba bikin blog sendiri gitu. Mungkin nanti kalian bisa coba kunjungi blog gue, dan juga kalian bisa jadi kontributor di situ. Kalau mau nulis artikel, kalian tinggal daftar aja di situ. Namanya incrypto.school gitu. Mungkin bisa di-spill lah nanti. Siap Bang. Nah, tadi kan Abang ini tuh udah mulai ya dari 2017 sampai sekarang bahkan. Nah, kira-kira kan kalau misalkan kita tuh sering dengar gitu keluhan dari yang mereka tuh baru garap gitu. Ada yang galending gitu setelah 1 bulan akhirnya berhenti. Galending beberapa minggu berhenti. Nah, kira-kira resep Abang ini supaya kita tuh bisa konsisten gitu garap airdrop itu apa? Terus kalau kesahnya juga Bang, pas pertama kali garap airdrop tuh misalnya kesulitannya apa aja, dan solusi dari Abang juga gimana gitu? Mungkin ya seperti yang gue bilang tadi, gue awalnya di 2017 emang main airdrop kan. Terus kemudian di tahun 2018 gue udah belajar bounty, karena gue merasa kalau misalkan airdrop itu udah saingannya udah banyak banget, udah orang-orang udah mulai main airdrop ya. Mungkin kesempatan buat landing ya, kalau misalkan 10.000 orang partisipan gitu, belum tentu kan kita masuk di di dalamnya gitu. Berarti kesempatan kita itu sekitar
berapa persen gitu. Jadi gue cari cara lain sih kalau gue gitu. Ya salah satunya ya cari bounty kayak gitu. Terus mungkin ya kesini gue di 2019 udah mulai kayak join ambassador terus gitu sih. Jadi ya kalau misalkan trik gitu biar tetap landing sebenarnya ya susah juga gitu karena itu kan dev yang menentukan ya. Ya kembali lagi ke kita mau cari peluang baru atau enggak kayak gitu sih menurut gue. Oh iya, berarti ya intinya tuh selain kita tuh garap airdrop, kita juga harus proaktif gitu ya Bang. Kita nyari juga sumber-sumber yang lain gitu supaya ya kita bisa survive gitu di kripto ini. Nah, Iya, uh, benar gitu. Karena setahu gue ya di kripto itu ada lebih dari 10 cara lah untuk dapat uang gitu. Ya, sisanya terserah kita gitu, tinggal kita mau eksplor apa enggak. nah itu dia warga Age of Empire. Jadi kita tuh harus explore juga gitu. Jangan misalnya kita di airdrop aja gitu. Kita coba bidang-bidang yang lain. Nah, kalau misalkan kita lihat Bang isu-isu di awal tahun gitu kita ada Solana season gitu. Nah, pas Solana season itu kebetulan mungkin ya Bang kita tuh mulai tahu gitu dalam tanda kutip banyak juga gitu ternyata dev-dev dari Indonesia yang mereka tuh buat project gitu. Tapi ya akhir-akhirnya gitu Bang. Malah gerak terus malahan yang kemarin tuh yang viral-viral itu kuah coto gitu offline. Nah dari abang sendiri gitu kira-kira menanggapinya bagaimana gitu sekarang tuh airdrop tuh udah makin banyak gitu tapi scamnya juga ya malah nambah terlebih ini tuh dari Indonesia kan ke bawah juga gitu Bang. Nah tanggapan abang di ini gimana ya? Kalau misalkan tanggapan untuk dev-dev di Indonesia ya, itu kembali lagi sebenarnya ke kita ya. Karena kita mungkin emang terjerumusnya atau hidupnya di dunia apa ya, yang lebih bukan profesional gitu kan. Sebenarnya banyak juga apa project-project Indonesia yang bagus gitu. Tadi malam itu gue join space dengan beberapa dev Indonesia berpendapat dan mereka itu berpendapat bahwa di Indonesia ini sebenarnya dev-dev yang kompeten juga ada, tapi balik lagi ke iklim kripto di Indonesia, di orang-orang di Indonesia itu memang cenderung lebih menyukai aset yang naik turunnya itu tinggi, ya kayak meme token kayak gitu, dibanding dengan project-project yang punya fundamental kuat. Itu sih pandangan dari developer yang ada di Indonesia kayak Faralex tadi malam itu, terus CTO-nya Introdax, terus ada dari Blocksphere. Itu tanggapan mereka tentang apa ya iklim kripto Indonesia. Nah, untuk airdrop terus ada beberapa dev Indonesia yang meluncurin token airdrop terus ujungnya rugfall. Ya itu menurut gua itu hak mereka gitu kan. Tapi ya sebagai kita partisipan ya balik lagi ke kita. Kenapa kita juga mau join atau meramaikan project mereka gitu kan. Ya berarti kita emang ya udah apa ya? Emang habit kita udah di situ gitu. Jadi balik lagi kita mau berubah atau enggak gitu. Mau keluar dari situ atau enggak gitu. Nah Tanggapan ya gue sih gitu. ya benar Bang. Jadi intinya kita tuh nggak bisa menyamaratakan gitu. Ternyata banyak juga ya Bang dev-dev asal Indonesia yang sebenarnya kompeten gitu. Cuman dari tadi yang Abang bicarakan iklim di kita itu ya emang gitu ya Bang. Pengennya cepet gitu. Iya, Sedangkan iya. kan harus ada prosesnya gitu. Nah, Malah gini, sorry, malah gini, tadi malam itu ada beberapa orang gitu, yang mereka itu apa bergabung dengan beberapa proyek besar yang gua sendiri juga kaget gitu. Ada yang sampai join Snapsuit gitu, terus ada yang jadi developer di Bitcoin gitu. Ada yang jadi developer di DAO. Itu kan proyek-proyek besar gitu. Anjir, gua bilang ternyata ada developer Indonesia yang serius sih. Yang keren gitu lah, bukan bikin token lari, bukan bikin token. Ternyata ada gitu. Cuma ya mungkin apresiasi sendiri dari dev-dev Indonesia ya kurang, termasuk dari kita apresiasi buat mereka ya kurang. Nah, ya saya juga baru tahu tuh Bang. Ternyata orang Indonesia juga mantap-mantap gitu ya. Nah, berarti sekarang Abang itu masuknya kadang mungkin di luar airdrop itu jadi penulis juga gitu ya Bang, blog writer gitu. Kalau sekarang sebenarnya gue ada beberapa join airdrop, cuma untuk yang tugasnya kayak follow sosial media itu gue udah enggak, lebih kayak apa ya, retroaktif aja gitu, atau testnet yang gampang-gampang lah. Terus sebenarnya keseharian gue itu sekarang di Algorand, lebih fokus ke Algorand, tapi ada juga beberapa project yang gue ikut di dalamnya untuk bikin kayak infografik gitu.
terus bikin artikel gitu. Karena gue beberapa kali join project-project termasuk di Binance, Algorand. Oh iya, berarti sekarang tuh abang fokusnya itu salah satunya ya bang di Algorand. Kalau boleh tahu bang, di Algorand itu abang tuh posisinya apa gitu? Untuk di Algorand sih sebenarnya gue lumayan lama, dari 2019 gue itu udah join Algorand ya. 2019 itu gue sebagai writer juga, jadi gue bikin artikel buat mereka. Terus di 2020 itu gue di-cut karena mereka udah beralih fokus untuk ke konten yang berbasis dev, sementara gue nggak ada basic coding gitu, gue di-cut di situ. Terus di 2002 kemarin gue dihubungi kembali sama Algorand itu buat jadi business development di Indonesia gitu. Jadi sekarang gue itu di Algorand ya cari-cari partner, tapi lebih ke ini ya, lebih ke organisasi gitu, atau ke developer untuk menawarkan buat mereka bikin project di Algorand gitu. Iya bang. Nah, yang saya penasaran itu kira-kira bang, kalau misalkan boleh tahu bang, rata-rata penghasilan ya kita ini bang, penghasilan abang di kripto gitu dari Algorand terus dari Airdrop juga setiap bulan tuh berapa gitu? Depannya aja nggak apa-apa sih bang. Kalau nominal gue nggak bisa nyebutin itu apa ya, privasi lah gitu. Tapi menurut gue itu cukup sih buat hidupin anak gue, istri gue, gitu. Terus buat kehidupan sehari-hari gue itu cukup, akan lebih gitu. Oh, alhamdulillah. Nah, berarti ya abang tuh menurut saya masuknya udah wow banget gitu ya. Udah punya peran gitu di kripto sekarang tuh. Nah, untuk abang juga sendiri kalau misalkan ditanya gini bang, kira-kira di kripto itu sebenarnya kita tuh kalau khususnya airdrop gitu ya bang, multi account itu wajib gak sih bang? Atau misalkan kalau misalkan kita garap airdrop itu cuma satu akun aja, menurut abang itu bisa gak sih? Ini harus melihat dari dua sisi ya. Kalau misalkan gue dari sisi developer, itu gue pasti menyangkal atau apa, itu gue pasti bilang itu merugikan buat gue kalau gue dari sisi dev gitu kan. Karena dari sisi dev ya balik lagi dong ke apa, tujuan mereka yang mereka inginkan adalah real user gitu kan. Sementara kalau misalkan gue dari sisi participant, ya gue pasti melakukan itu. Kenapa? Karena gue pengen apa ya, mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Jadi kalau misalkan lu tanya gue, kalau misalkan gue ngadain event di Algorand Indonesia nih, terus lu melakukan itu, ya gue merasa keberatan, itu merugikan buat gue gitu. Tapi kalau misalkan gue terus ada project yang mengadakan suatu event, terus gue melakukan itu, ya dari sisi gue, itu apa ya, cara gue untuk mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Jadi nggak bisa ngeliatin dari satu sisi gitu. Ada baiknya, ada bagusnya juga gitu. Itu sih pandangan gue kalau menurut itu. Nah, ya benar banget bang. Jadi ya emang harus dua sisi ya teman-teman gitu. Kalau misalkan kita pakai multi account dan juga kayaknya bang, kalau misalkan secara kedepannya dev juga kayaknya lebih aware gitu. Mungkin airdrop tahun 2024, 2025 tuh udah makin ketat aja gitu kan. Karena ya ada ini multi account. Nah, yang terakhir nih bang, kira-kira ada tips dan trik gak sih? Sebenarnya udah tadi ya di awal juga udah disebutin kalau misalkan kita tuh main kripto gitu harus punya sumber penghasilan yang lain, jangan cuman di airdrop aja gitu. Nah kalau misalkan kita spesifik gitu bang ke airdrop gitu, kira-kira tips dan triknya tuh menurut abang gimana gitu buat khususnya buat saya kan baru-baru gitu, terus teman-teman di YouTube juga yang baru-baru mau garap airdrop, mulai dari mana dulu gitu startnya? Menurut gue ya, kalau misalkan kita emang mau fokusnya terus garap airdrop gitu, ya pertama ya menurut gue sih ketekunan sama kesabaran sih gitu. Dalam arti kayak gini ya, temen gue itu dulu ada satu orang gitu, dia itu nggak pernah ngelewatin satu airdrop pun gitu. Sementara gue kayak pilih-pilih gitu, oh menurut gue ini bagus gitu. Ternyata yang gue pikir ini bagus malah nggak landing. Ternyata teman gue yang mau jelek, mau project apapun garap, itu malah landing terus gitu, dan jadi uang terus gitu. Mungkin ya menurut gue kalau misalkan emang mau fokus di airdrop gitu, ya ikut aja semuanya kayak gitu, maksimalin kesempatan gitu di situ. Sama ketekunan juga gitu, jangan cuma baru 1 bulan satu project, berapa project nggak landing, gue capek pergi ya. Jangan sih menurut gue kayak gitu ya.
nggak bakal nemu gitu. Oh iya, berarti intinya kita juga harus tekun dan juga garap-garap semua pokoknya Bang. Kalau misalkan kita tuh mau fokus ke airdrop gitu. Nah Iya. ini ya nggak terasa juga Bang. Ini udah di akhir acara podcast ini. Saya Koril Manudin mengucapkan terima kasih gitu kepada Bang Heksa yang udah bersedia ke menghadiri ini ke podcast Airdrop Empire. Dan tadi juga nanti bakalan kita ambil juga website Abang untuk yang tadi kalau misalkan ada di sini teman-teman yang mau jadi mungkin content creator ya Bang di situ masuknya Boleh. mau ya mau nge-publish gitu bisa ke website ini Bang Heksa. Nah, terima kasih Bang kali lagi ya. Oke, sama-sama. Udah.